Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan, kalau kemarin kita bicara tentang pernyataan, kali ini kita akan bicara tentang mengkombinasikan pernyataan dan tabel kebenaran. Pasti itu, yang pertama bidang logika itu yang membahas pernyataan proposisi dinamakan kalkulus proposisi atau logika proposisi. Secara simbolik, proposisi dinyatakan dengan huruf kecil P, I, dan seterusnya. Sebagai contoh, P adalah 9 adalah bilangan ganjil. Dominasikan P, proposisi 9 adalah bilangan. Begitu juga untuk Q sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. R adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dan seterusnya. Jadi di sini ada P, Q, dan R. Nah, proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi disebut proposisi atonik. Dia sendiri majemuk kombinasi. Dan kata lain, proposisi majemuk disusun dari proposisi-proposisi atomik. Nah, metode pengkombinasian proposisi pertama kali diteliti oleh George Boole pada tahun 1854 dan bukunya yang terkenal adalah The Law of Two. Proposisi majemuk ada 3 macam, yaitu negasi atau ingkaran, konjungsi, dan disjungsi. Akan diperkenalkan 3 simbol yang digunakan untuk membangun ekspresi logis lebih rumit. Simbol ini cacing ya atau apa ini digunakan untuk tidak atau non. Ini dan, ini atau. Jadi seperti ini segitiga nggak ada bawahnya terbalik. Kayak V ini disebut atau. Sebagai contoh pernyataan P, kalimat seperti ini dibaca tidak P atau negasi dari P. Dalam beberapa bahasa komuter, simbolnya seperti ini atau digunakan untuk mengatakan simbol yang tadi negasi P. Kalimat P dan Hi dibaca P dan Hi dan disebut konjungsi P dan dari P dan Hi. Kalimat P atau Hi dibaca P atau Hi disebut disjungsi dari P atau Hi. Disjungsi dari P dan Hi. Dalam ungkapan yang mencakup simbol negasi serta dan atau operasi negasi harus dieksekusi terlebih dahulu. Misalnya negasi P dan Hi ini dieksekusi dulu, negasi P dulu, baru didankan Hi. Dalam ekspresi logika, seperti dalam ekspresi aljabar biasa, urutan operasi dapat diganti melalui penggunaan tanda kurung. Jadi negasi P dan Hi merupakan negasi dari konjungsi dari P dan Hi. Dalam hal ini, seperti dalam penggunaan sebagian besar logika, simbol dan atau dan dianggap sama dengan dalam operasi logika dan ekspresi P dan Hi atau R dianggap ambigu. Ungkapan ini harus ditulis sebagai P dan Hi atau R atau P dan dalam kurung Hi atau R sehingga ungkapan tersebut memiliki makna. Jadi intinya ada kurung di depan atau kurung di belakang. Nah, berbagai kata-kata diterjemahkan dalam logika dan atau negasi tadi. Sebagai contoh, kata tetapi menerjemahkan sama dan menghubungkan dua klausa independen seperti Joko tinggi tapi tidak berat. Jadi jika P dan Hi adalah pernyataan, maka P tetapi Hi berarti P dan Hi. Tuliskan masing-masing kalimat berikut secara simbolis. H, hari panas, S, hari ini cerah. Hari panas tapi cerah, hari ini tidak panas tapi tidak cerah. Penyelesaiannya, kalimat yang diberikan setara. Hari ini panas dan cerah dapat diberikan simbolis H dan S. Kalimat diberikan setara, hari ini tidak panas dan cerah dapat diberikan secara simbolis dia karena dia tidak panas maka negasi H dan S. Notasi ketidaksamaan melibatkan pernyataan dan atau sebagai contoh X, A, dan B adalah suatu bahan tertentu, maka X kurang dari sama dengan A berarti X kurang dari A atau X sama dengan A. Jadi ada ataunya di sini. Terus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B berarti A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Dan apakah 2 kurang dari X kurang dari 1 merupakan suatu pernyataan proposisi? Bisa dicoba diselesaikan dulu. Nah, misalnya X bilangan real tertentu dan 0 kurang dari X, X kurang dari 3, X sama dengan disimbolkan dengan P, Hi, dan F. Tuliskan ketidaksamaan berikut secara simbolis.
berarti X kurang dari sama dengan 3, 0 kurang dari X kurang dari 3, dan 0 kurang dari X kurang dari 3. Pertama, ini misalnya ya, pertama, ini kan X kurang dari sama dengan 3. Ini misalnya P, ini misalnya Q, maka di sini adalah P, sorry, ini misalnya P, ini misalnya Q, misalnya R, X kurang dari sama dengan 3, berarti X atau R. 0 kurang dari X kurang dari 3, gabungan dari P dan Q, maka P dan Q. 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 3, berarti P, ini tadi ya, Q atau R, dikurung P dan. Nah, tabel kebenaran. Jadi contoh sebelumnya, kalimat wajib dibuat dari pernyataan tidak dan atau. Nah, jika kalimat tersebut menjadi pernyataan, nilai kebenaran harus didefinisikan dengan baik dan harus bisa benar atau salah. Selanjutnya akan didefinisikan kalimat majmuk sebagai pernyataan dan menggunakan nilai kebenaran dari pernyataan yang membentuk negasi. Jika P suatu pernyataan, negasi dari P dilambangkan negasi P memiliki nilai kebenaran yang berlawanan jika P benar, negasi P salah, jika P salah. Seperti ini, P ini benar salah, negasi P salah benar. Konjungsi. Jika P dan I suatu pernyataan, konjungsi P dan I, P dan I dinyatakan P dan I benar-benar jika baik P dan I benar-benar, jika salah satu P ini salah, keduanya benar salah, atau P dan I benar salah. Jadi di sini benar-benar jika dan itu benar, benar dan salah, salah, salah dan benar salah, salah dan salah salah. Jadi di sini kunci adalah jika benar-benar maka dia benar. Disjungsi dalam kasus ini perlawanan dari pernyataan dari bentuk P atau Q, logika intuitif menawarkan dua interpretasi alternatif. Dalam bahasa sehari kadang-kadang digunakan arti eksklusif P atau Q, tetapi tidak keduanya. Dan kadang-kadang dalam arti inklusif P atau Q atau keduanya. Dijungsi misalnya, seorang pelayan restoran mengatakan mungkin memiliki topi, teh, atau susu menggunakan kata-kata atau dalam pengertian eksklusif. Pembayaran tambahan umumnya diberikan jika ingin lebih dari satu minuman. Di sisi lain, seorang pelayan restoran yang menawarkan krim atau gula menggunakan kata atau pengertian eksklusif. Nah, dijungsi, teman dan ilmu pengetahuan menghindari kemungkinan ambiguitas tentang makna kata atau memahami hal yang berarti inklusif dan atau. Simbol V berasal dari kata Latin vel yang berarti atau dalam arti inklusif. Teman-teman inklusif atau frase P atau Q, tapi tidak keduanya digunakan jika P dan I suatu pernyataan disjungsi dari P dan Q, P atau Q dinilai P atau Q bernilai benar ketika P benar, nilai Q benar ketika keduanya benar, nilai salah bila P dan I benar salah. P benar-benar salah-salah, I-nya benar-salah, P atau Q benar-benar, benar salah-benar, salah benar-benar, salah-salah, salah. Jadi di sini salah. Kesimpulannya, jika P adalah suatu pernyataan, negasi dari P dilambangkan negasi P memiliki nilai kebenaran yang berlawanan. Jika P benar, negasi P salah. Jika P salah, negasi P benar. Jika P dan I adalah suatu pernyataan, konjungsi P dan I, yaitu P dan I dinilai P dan I bernilai benar apabila baik P dan I bernilai benar jika salah satu P dan I salah, atau jika keduanya salah, P dan I bernilai salah. Jika P dan I adalah suatu pernyataan, disjungsi dari P dan I, P atau I dinilai P atau Q bernilai salah jika ketika memenuhi pernyataan bernilai benar, Q benar, atau keduanya bernilai salah atau benar, jadi bernilai salah. Soalnya bisa dicoba. Itu sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.